Selamat pagi, nama saya Utin Juraini Fardela, kelas C9, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan yaitu peran guru dalam pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu pembedaan agama. Pengertian agama menurut agama-agama Nestorianis seperti Kristen, Islam, dan Yahudi menyimpulkan arti agama sebagai suatu pengakuan adanya Tuhan dan sebagai wadah untuk menyerahkan diri terhadapnya. Peran guru penting untuk menerapkan secara langsung beberapa aksi guna membangun keberagaman siswa. Guru merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman di sekolah. Di antaranya yang pertama yaitu seorang guru harus mampu untuk memberikan sikap demokrasi, artinya dalam setiap tingkah lakunya, baik sikap maupun perkataannya, tidak diskriminasi atau bersikap adil dan tidak menyimpang. Murid-murid yang berbeda agama dengannya, misalnya ketika pelajaran sejarah, guru menjelaskan tentang materi perang salib yang dilibatkan kelompok Islam dan Kristen, maka ia harus bersikap tidak memilih kelompok agama yang terlibat di dalamnya. Yang kedua yaitu guru harus mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya dengan agama. Contohnya adalah peristiwa bom Bali 2003. Maka seorang guru harus menjelaskan bahwa sebaiknya kejadian tersebut jangan sampai terjadi. Di dalam semua agama jelas dikatakan bahwa penggunaan segala macam bentuk kekerasan tidak dibenarkan. Yang selanjutnya yaitu yang B, yaitu perbedaan bahasa. Bahasa merupakan alat manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Namun, pada perkembangan bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, tapi bahasa juga memasuki wilayah-wilayah yang lebih luas, yaitu seperti politik, sosial, dan budaya. Untuk itu, peran guru penting untuk membangun kesadaran kepada peserta didik agar mampu melihat secara positif tentang keberagaman bahasa yang ada. Dalam hal ini ada 2 poin penting yang dapat dilakukan guru. Yang pertama yaitu guru harus mempunyai wawasan yang cukup tentang bagaimana seharusnya menghargai keberagaman bahasa. Wawasan ini adalah dasar seorang guru agar sikap dan tingkah lakunya menunjukkan sikap yang sama dan selalu menghargai perbedaan bahasa yang ada. Yang kedua yaitu guru harus mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap masalah-masalah yang menyangkut adanya diskriminasi bahasa yang terjadi di dalam dan di luar kelas. Contohnya ketika ada kejadian minoritas peserta didik menertawakan salah satu dialek dan aksi bahasa salah seorang siswa yang sedang mengungkapkan pendapatnya di kelas, maka guru harus segera mengambil tindakan seperti menghentikan tindakan siswa yang sedang menertawakan dan memberikan penjelasan bahwa menertawakan aksi dan diolok orang lain adalah tindakan yang tidak terpuji. Yang selanjutnya yaitu yang C, yaitu perbedaan gender. Gender adalah perana, sifat, dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari atau bagi perempuan dan laki-laki. Dalam praktiknya, peran sifat dan perilaku ini sangat dipengaruhi oleh anggapan-anggapan terhadap apa yang layak diperlakukan atau yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, ataupun sebaliknya apa yang tidak boleh diperlakukan atau dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan perilaku juga sering terjadi di sekolah, misalnya seorang guru lebih lembut jika berbicara dengan murid perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Padahal di sini peran guru sangatlah strategis dalam pembangunan kestabilitas peserta didik untuk menunjukkan hak dan yang sama
dan membangun sifat anti diskriminasi. Agar dapat mewujudkan sikap seperti itu, guru mempunyai peranan. Yang pertama, guru mempunyai wawasan yang cukup terhadap kesetaraan gender. Yang kedua, sensitif terhadap masalah gender. Yang selanjutnya yaitu yang D, perbedaan status sosial. Guru mempunyai peran penting dalam membentuk sikap kepribadian sosial siswa, di antaranya yang pertama yaitu seorang guru sebaiknya mempunyai wawasan yang cukup tentang berbagai macam formalitas sosial yang ada di lingkungan murid-muridnya. Yang selanjutnya yaitu guru sebaiknya mempunyai sensitivitas terhadap diskriminalisasi dan keadilan sosial, ekonomis, dan politik yang terkait. Yang selanjutnya yaitu yang E, yaitu perbedaan etnis. Peran guru terhadap perbedaan etnis di sini yaitu yang pertama itu sebaiknya setiap guru harus mempunyai pemahaman dan wawasan yang cukup tentang sikap anti diskriminasi etnis. Yang kedua yaitu guru sebaiknya mempunyai sensitivitas yang kuat mengenai gejala diskriminasi etnis, sekecil apapun bentuk yang terjadi di dalam atau di luar kelas. Yang ketiga yaitu guru harus memberikan contoh secara langsung melalui sikap dan tindak laku yang tidak memiliki atau perilaku diskriminatif terhadap siswa yang mempunyai latar belakang etnis atau ras tertentu. Sekian penjelasan dari saya, selamat pagi.